Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari Hidayat dengan NIM 1802215. Di sini, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Dan di sini saya akan mereview kembali pertemuan 1 sampai 7 yang saya pahami dan saya tangkap dari saya sendiri. Yang pertama ada pengenalan hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, hakikat perencanaan untuk memperkiraan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajarannya sebagai suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar, dan pembelajaran sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengajar, yang kedua belajar. Yang mengajar di sini untuk aktivitas mengatur suatu lingkungan sehingga membuat para peserta didik dapat belajar dengan baik. Yang kedua, belajar ini merupakan hasil dari interaksi stimulus dan respon. Nah, yang ketiganya ada perencanaan. Perencanaan di sini adalah proses pemikiran dan menentukan secara matang tentang hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah rumusan tentang apa yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Untuk pertemuan duanya, tujuan dan fungsi pembelajaran itu sendiri itu sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran tersendiri sebagai pedoman atau acuan melaksanakan kegiatan mengajar dan juga untuk memudahkan guru mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan ketiganya ada manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam tujuan. Yang keduanya ada sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlihat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, bagi unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, ada sebagai alat ukur efektif tidaknya atau pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang kelima ada untuk menghemat waktu, tenaga dan alat dan biaya. Yang pertemuan empatnya ada prinsip perencanaan pembelajaran tersendiri. Yang pertama itu menetapkan apa yang mau dilakukan oleh si guru dan bagaimana cara melakukannya dalam mengimplementasi pembelajaran. Nah, yang keduanya adalah membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan yang target yang kita capai atau pembelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting dan mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu ada model perencanaan pembelajaran. Nah, di sini model merupakan rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan diterapkan dalam suatu kegiatan. Selain itu juga model sering disebut dengan desain rancangan sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Nah, model di sini itu ada baik kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, untuk model itu sendiri ada beberapa model. Yang pertama itu model performance based teacher education. Yang kedua model Big Carey dan Carey. Yang ketiga model perencanaan pembelajaran sistematis. Dan keempat model perencanaan pembelajaran Davis. Dan yang kelima ada model pembelajaran instruksional. Nah, untuk ruang lingkup perencanaan pembelajaran itu sendiri itu bisa dilihat dari yang pertama ditinjau aspek spesialisnya, yaitu perencanaan pendidikannya, karakternya, terkait dan ruang. Yang kedua ditinjau dari pendidikannya, seluruh aspek perencanaan pendidikan dan perencanaan strateginya kita. Nah, yang terakhir pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, di sini tuh pembelajaran tujuannya ingin dicapai suatu kegiatan melalui metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut.
Nah, yang akan disajikan cara penyampaiannya dan menggunakan alat-alat yang sekiranya kita bisa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Saya cukupkan. Terima kasih.